A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarhu wa nafa'ani bi umulihima wa bi barakatihima amin rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu masalah bersuci yang tersebut di dalam kitab Mukhtasar Abi Syuja yang dinamakan dengan Ghayah wa Takrib atau masyhur di kalangan kita dengan sebutan kitab Matan Takrib. Kitabut Taharati ini suatu kitab pada menyatakan bersuci. Bermula ini itu kitab pada menyatakan bersuci. Artinya ini yang terdapat di dalam Zim Musannaf tak kala dikeluarkan oleh Musannaf Kitabut Taharati adalah sebuah judul kitab yang membahas tentang bersuci. Kitabut Taharati bermula ini itu kitab pada menyatakan bersuci. Artinya ini sebuah kitab yang menyatakan tentang bersuci. Faslu anwa'i miyahi wa aqsamiha. Ini suatu fasal pada menyatakan pembahagian nok-nok air dan juga pada menyatakan segala pembahagian air. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Bermula segala air yang alati yajuzu yang boleh, bangun pun boleh, biha dengannya segala air at-tathiru oleh bersuci sab'u miyahin itu 7 segala air. Air-air yang boleh dengannya air untuk bersuci ada 7 pembahagian air. Yang pertama, ma'us sama'i, air langit. Wa ma'ul bahri, sedangkan yang kedua adalah air laut. Sedangkan yang ketiga, wa ma'ul lahri, air sungai. Sedangkan yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Sedangkan yang kelima, wa ma'ul aini, air mata air. Artinya air yang keluar daripada mata air. Wa ma'us salji, sedangkan yang keenam adalah air salju. Sedangkan yang ketujuh adalah air embun. Tumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian bermula segala air itu sabit di atas 4 segala pembahagian. Kemudian pembahagian air tersebut di atas 4 pembahagian. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Pembahagian yang pertama adalah air yang suci, mutahhirun, lagi menyucikan, ghairu makruhin, lagi ketiadaan dimakruhkan. Wahwal ma'ul mutlaku, dan bermula dianya air yang suci, lagi menyucikan, lagi ketiadaan dimakruhkan. Al ma'ul mutlaku itu air yang mutlak. Artinya, kata lain daripada air yang suci, lagi menyucikan, lagi pada air itu tidak dimakruhkan adalah air mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun. Sedangkan yang kedua, itu air yang suci, lagi menyucikan, lagi dimakruhkan. Dan bermula dianya air yang suci, lagi menyucikan, lagi yang dimakruhkan. Al-ma'ul musyammasu itu air yang dipanaskan matahari. Artinya pembahagian air yang kedua adalah air yang suci. Artinya padanya air itu suci. Mutahhirun, lagi padanya air dapat menyucikan yang lain. Makruhun, lagi untuk dipakaikan air tersebut makruh. Kata lain daripada air tersebut adalah air yang dipanaskan dengan matahari. Ataukah air yang menyucikan lagi makruhkan adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Dan itu air yang suci lagi ketiadaan menyucikan. Sedangkan pembahagian yang ketiga adalah air yang suci. Artinya pada air tersebut suci. Lagi ketiadaan dapat menyucikan yang lain. Wahwa, dan bermula dianya air yang suci lagi ketiadaan menyucikan yang lain. Al-ma'ul musta'malu itu air yang dipakaikan.
Artinya, air yang telah dipakaikan pada suatu benda, maka air itu adalah air yang suci, yang namun tidak dapat menyucikan yang lain. Wal mutagayyiru bima khalatahu minat tahirati. Sedangkan yang kedua adalah air yang suci, adalah air yang berubah. Bangan pun berubah, bima dengan barang, khalata yang bercampur ianya barang, hu akannya air, daripada dengan barang yang bercampur minat tahirati pada segala alat yang suci. Sedangkan air yang suci lagi ketiadaan dimakruhkan adalah air yang berubah disebabkan dengan suatu benda yang suci, di mana benda itu bercampur dengan air. Wa ma'un najisun. Sedangkan yang keempat adalah air yang bernajis. Wahwa dan bermula dianya air yang bernajis. Alladhi itu alladhi. Halat yang tertimpa. Fihi padanya allazi najasatun oleh najis. Sedangkan pengertian air yang kena najis adalah air yang tertimpa padanya air oleh suatu najis. Wahwa dan bermula dianya air yang kena najis. Tuna kulataini itu sabit di bawah kadar 2 kulah. Wakana atau ada ianya air, kulataini itu 2 kulah. Fataghayyara maka berubah ianya air. Adik, air yang dianggap kena najis, air yang dianggap bernajis, andaikan kena najis, adalah air yang kadarnya di bawah 2 kulah. Ataukah air tersebut terdapat 2 kulah yang namun pada air telah berubah. Berubah baik dari segi bau, rasa, warna dan lain sebagainya. Wal kullatani khamsun mi'ati ritlin bardagdin takriban fil asah. Sedangkan kadar air 2 kulah adalah 500 rital di sisi negeri Baghdad, takriban secara dekat fil asahi pada pendapat asah. Faslu a'yanil mutanajasati wa ma yathuru minha. Ini suatu fasal, bermula ini itu satu fasal pada segala mata benda, pada segala in mutanajasati yang dinajiskan akannya segala in, wama dan barang yang sucinya barang minha daripadanya segala in yang bernajis. Jadi ini suatu fasal yang membahas tentang in yang bernajis dan juga menyatakan mana-mana in yang dengan disamak dapat suci in tersebut. Wajuludul maitati tathuru bidibaghi. Dan bermula kulit bangkai itu suci ianya kulit bangkai, bangan pun suci bidibaghi dengan menyamak. Kulit bangkai dapat menjadi suci dengan sebab disamak, melainkan yang tidak dapat menjadi suci kalaupun itu disamak illa jildal qalbi wa khindiri, melainkan kulit babi dan anjing, wama dan barang dan binatang, tawalada yang lahir ianya binatang, minhuma daripada keduanya anjing dan babi, ataukah lahir daripada min ahadihima salah satu keduanya anjing dan babi. Artinya andaikan beranak pinak antara anjing dan babi, kemudian lahir kolaborasi mani antara anjing dan babi, lahirlah sebuah binatang, maka binatang itu tidak dapat suci kalaupun disamak. Ataukah daripada salah satu keduanya, katakanlah babi yang berjima dengan betina kambing, kemudian lahirlah suatu binatang yang berkolaborasi antara kambing dan babi, maka andaikan disamak tetap tidak jadi suci. Wa atmul maitati wa sya'ruha, dan bermula tulang bangkai dan bermula bulunya bangkai. Najisun itu najis illa adamiyah, terkecuali anak Adam. Sedangkan hukum tulang dan juga bulunya tulang adalah najis, terkategori najis, melainkan yang bukan najis adalah tulang anak Adam dan juga bulu anak Adam.
Faslu ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini suatu fasal pada menyatakan benda-benda yang haramlah menuntut pakai benda daripada segala bejana, wa ma yajuzu, dan benda-benda yang boleh memakai benda tersebut daripada segala bejana. Wala yajuzu isti'malu awaniz zahabi wal fiddati. Tidak bolehlah menuntut pakai segala bejana yang terbuat daripada emas dan juga perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima, dan boleh menuntut pakai selain keduanya bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Minal awani, pada segala bejana. Maka segala bejana yang terbuat daripada emas dan juga perak, hukum memakainya tidak boleh. Sedangkan bejana yang terbuat daripada selain emas dan perak, maka hukum memakainya boleh. Faslu isti'mali alati siwaki. Ini suatu fasal pada menyatakan menuntut pakai alat siwak. Jadi di dalam fasal ini menjelaskan tentang tuntutan memakai alat bersiwak. Wasiwaku mustahabun, dan bermula siwak mustahabun itu dituntut sunatkan. Fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan. Hukum bersiwak adalah hukum mustahab, adalah hukum yang sangat dituntutkan setiap keadaan. Melainkan yang tidak dituntut sunatkan illa ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari, lisaimi, terhadap orang yang berpuasa. Wahwa, dan hukum bersiwak fi salasati mawadi'a, pada 3 segala pendapat, asyadu, itu lebih bersengatan secara sunat. Yang pertama, di ketika berbah inda taghayyuri fami min admi wa ghairihi. Yang pertama, di ketika berubah bau mulut disebabkan diam lama dan selainnya. Sedangkan yang kedua, wa indal qiyami minan naumi, di ketika bangun daripada tidur. Wa indal qiyami ila salati. Sedangkan yang ketiga, di ketika ingin mendirikan kepada salat. Faslu furudil wudu'i wa sunanihi. Ini suatu fasal pada menjelaskan tentang fardu wudu dan juga segala sunat wudu. Wa furudul wudu'i sitatu asya'a. Fardu wudu itu ada 6 perkara. Maka andaikan ditanyakan oleh orang, berapakah fardu wudu? Maka jawablah, fardu wudu bagi wudu adalah 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu indal wajhi, inda ghaslil wajhi. Yang pertama adalah niat di ketika membasuh wajah. Sedangkan yang kedua, ghaslil wajhi, membasuh wajah. Sedangkan yang ketiga, ghaslul yadaini, membasuh 2 telapak tangan hingga membasuh 2 siku, ila mirfaqaini, hingga membasuh 2 siku. Wa mashu ba'dir ra'si, sedangkan yang keempat adalah membasuh sebahagian kepala. Wa ghaslul rijlaini ila ka'baini, sedangkan yang kelima adalah membasuh 2 kaki hingga membasuh 2 tumit. Sedangkan fardu yang keenam, at-tartibu ala ma dzakarna hu, adalah tertib berurutan berdasarkan urutan yang telah kami sebutkan. Wa sunanuhu asyaratu asya, sedangkan bermula segala sunatnya wudu itu 10 segala perkara. Sedangkan sunat kesunahan di dalam fardu wudu, di dalam wudu, sedangkan kesunahan di dalam wudu ada 10 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang ketiga adalah membasuh 2 telapak tangan. Kapan? Sebelum memasuk 2 telapak tangan akan bejana. Artinya sebelum kita memasukkan 2 telapak tangan di dalam bejana, maka disunatkan bagi kita untuk membasuh 2 telapak tangan. Sedangkan sunnah yang ketiga adalah madmadah dan istinsyak, artinya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sedangkan yang keempat adalah mashu jami'ir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Jadi kata-kata sebahagian, tidak kata-kata sekalian,
menyapu sekalian kepala. Itu sunat. Karena fardu adalah menyapu sebahagian. Itu fardu. Kalau itu sunat, menyapu sekalian kepala. Sedangkan yang kelima, mashul udhunaini adalah menyapu dua telinga. Mana dua telinga itu? Zahiriha, zahir keduanya dua telinga. Wa batiniha, dan batin keduanya dua telinga. Bagaimana kita menyapu? Ataukah dengan apa kita menyapu? Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Sedangkan sunnah yang keenam, takhlilul lahyati kadati. Menyela jenggot yang tebal. Kalau bagi orang yang berwudu ada jenggot yang tebal, maka kesunahan baginya adalah menyela-nyela. Menyela-nyela jenggot dengan jari-jari tangan. Sedangkan kesunahan yang ketujuh, takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, adalah menyela segala asabi', segala anak jari, dua tangan dan juga dua kaki. Sedangkan kesunahan yang kedelapan adalah mendahulukan kaki, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri, baik pada permasalahan kaki kanan dan lain sebagainya yang terdapat wudu ada dua, pihak kanan dan juga pihak kiri. Sedangkan kesunahan yang ke-9, at-taharatu, adalah bersuci secara tiga kali. Sedangkan kesunahan yang ke-10 adalah muwalat, saling beriding. Tak kala kita membaca tasmiyah kemudian diiringi dengan fardu yang lain, maka langsung disambut dengan yang lain. Andaikan kita berwudu dengan meniatkan di ketika membasuh wajah, kemudian membasuh wajah, langsung disambut dengan fardu yang lain, langsung diiringi dengan fardu lain ataukah dengan sunat yang lain secara berurutan. Faslu istinja'i wa adabi qada'il hajati. Ini suatu fasal pada menyatakan istinja dan juga adab menunaikan hajat. Jadi di dalam fasal ini menyatakan bagaimana kita beristinja dan juga bagaimana adab kita di dalam menunaikan hajat. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Hukum beristinja adalah wajib, baik beristinja daripada kencing maupun berak. Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari. Pendapat yang lebih afdal bahawa ia beristinja dengan anak batu, kemudian memperikutkan anak batu dengan air. Wa yajuzu ayyaktasira alal ma'i au ala salatati ahjarin yunaqqi bihinal mahala. Dan juga bolehlah bahawa oleh orang yang beristinja mempadai di atas air ataukah mempadai bukan dengan air, ya namun di atas segala anak batu, di atas tiga segala anak batu, di mana dengan mereka tiga anak batu dapat bersih tempat istinja, tempat keluar istinja. Fa in aradal iktisara ala ahdima, maka andaikan oleh orang yang beristinja untuk mempadai di atas salah satu keduanya air ataukah batu, fal ma'u afdalu, maka air lebih afdal untuk mendahului dalam hak istinja. Wa yajtanibul istiqbalal qiblati wa istidbaraha fi sahra'i. Dan juga oleh orang yang beristinja menjauhi di dalam menghadap kiblat dan juga menjauhi di dalam membelakangi kiblat di ketika beristinja di dalam padang yang luas. Wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'il rakidi. Dan juga oleh orang yang beristinja menjauhi di ketika kencing dan berak pada air yang tenang. Artinya jangan ia kencing ataukah berak pada air yang tenang. Karena di dalam air yang tenang itu kebanyakan ada binatang-binatang. Ataukah ada kemaslahatan, ada kemudaratan yang tak diinginkan. Dan juga jangan ia menjauhi dan juga menjauhi oleh orang yang beristinja untuk kencing ataukah berak di bawah pohon yang berbuah.
Artinya jangan ia beristinja, baik istinja. Jangan ia kencing dan berak di bawah pohon yang berbuah. Dan juga jangan ia berkencing dan juga berak pada jalan, karena memudaratkan bagi orang lain. Dan juga wadhilli, dan juga jangan ia kencing ataukah berak di tempat naungan. Dan juga jangan ia kencing ataukah berak watakpi di tempat lubang. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti. Dan juga oleh orang yang beristinja dan juga oleh orang yang kencing ataukah berak, jangan ia berbicara di ketika kencing ataukah berak. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara. Dan juga oleh seorang yang ingin membuang hajat, jangan menghadap matahari dan juga jangan menghadap bulan. Dan juga jangan wala yastadbiruhuma, dan juga jangan membelakangi keduanya, matahari dan juga bulan. Faslun asbabil hadasi. Ini suatu fasal pada menyatakan segala sebab berhadas. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Perkara-perkara yang dapat meruntuhkan wudu itu ada 6 perkara. Makhraja minas sabilaini. Yang pertama adalah suatu perkara yang keluar daripada dua jalan. Baik depan maupun belakang. Sedangkan perkara yang kedua adalah tidur di atas ketiadaan kelakuan yang tetap. Artinya andaikan orang tidur di atas kelakuan yang tidak tetap, maka ia dapat meruntuhkan wudu. Sedangkan yang ketiga adalah zawalul akli, hilang akal. Baik hilang akalnya dengan sebab mabuk ataukah sakit. Sedangkan yang keenam adalah menyentuh halakah dubur, menyentuh papan dubur, papan punggung. Alal jadidi berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Sekian karena udah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.